Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah di siang kali ini di kajian online pesantren digital kita kembali lagi bersama kajian online ya. Di sesi yang kali ini di tanggal 11 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah. Acara kajian online ini dipersembahkan oleh Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan, Majelis Startup Borneo.id, dan Majelis Taklim Nuruz Zahra Official. Dan kegiatan ini juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, DMI Banjarmasin, IKA di Kalimantan Selatan, Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Ma'had Al-Mubarak, Salam, Majelis Taklim Kiai Haji Idham Khalid, Mu'allaf Center Indonesia, Ma'had Darul Ma'arif, SIT Ukhuwah, Al-Ummah TV, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Islamic Center Istana Al-Quran, Majelis Ta'lim As-Sofa Banjarmasin, Kotak Telur Project Banjarmasin Banget, Majelis Nurul Firdaus, Pesantren Tahfiz Raudatul Muta'allimin An-Nahdiyah Banjarbaru, LBBAI Arafah, Pesantren Sabtu Ahad, MBS Banjarbaru, Ponpes Al-Fikrah Banjarbaru, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan ditemani 1 jam ke depan insya Allah bersama Ustadz Muhari. Beliau adalah salah satu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang nantinya akan menyampaikan pesan terkait tentang keistiqomahan ya Ustadz ya di bulan suci Ramadan ini. Maka sebelum kita memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak berpanjang lebar lagi, kami akan serahkan kepada Ustadz Muhari untuk menyampaikan materinya pada siang kali ini. Semoga para santri digital bisa istiqomah mengikuti sesi kali ini sampai akhir kegiatan. Kepada Ustadz, Fadhil Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjabatikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam bi lutfin wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتهشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, santri pesantren digital, Ustadz Hasan, teman-teman dari siapa? Dari majelis dan dari ACT, semua yang mendukung pesantren ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu jua pun. Saudara-saudara sekalian, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang membawa kita ke alam terang benderang, minadh dhulumati ilan nur, mengenal kita kepada cahaya Islam, iman, mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kita kepada nabinya, mengenal kita kepada surga. InsyaAllah kita berataan, mudah-mudahan dimasukkan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'yini ya gharami. Nanti di padang mahsyar ada orang yang didatangi saat dia gelisah. Ada cahaya yang mendatangi. Siapakah engkau, wahai sahabat? Dia menjawab, akulah orang yang senantiasa waktu di dunia engkau berselawat kepadaku. Dialah baginda Nabi yang akan mencari orang di padang mahsyar siapa yang berselawat kepadanya. Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Seutama-utama manusia di yaumil qiyamah adalah aktsaruhum alayyas salah. Yang paling banyak berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, malaikat saja diperintahkan untuk berselawat. Kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, mengapa tidak meniru ini? Maka setiap hari kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minimal kita berselawat saat kita sholat 5 waktu. Ustaz Hasan, teman-teman sekalian, santri pesantren digital yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, hampir mau memasuki 10 terakhir ya. 10 terakhir bulan Ramadan. Ibarat orang mendaki, kita sudah berada di hampir puncak bulan Ramadan. Dari awal 10, 20 dan mau ke 30 adalah etape, step-step yang Allah sudah memang rancang, skenariokan untuk kita supaya rohani manusia nanti berada pada puncak takwa. Tentu untuk menempuh, meraih cita-cita takwa adalah berdasarkan step-step, riyadhah, dalam bahasa tasawuf maqamat, maqam-maqam yang harus dilalui oleh seorang hamba kalau dia ingin menjadi orang yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan tanpa maksud Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa. Ritual ini sudah ada di zaman ratusan tahun yang lalu. Di zaman Nabi Adam sudah ada puasa ini. Tidak hanya di kalangan umat manusia, di kalangan binatang pun puasa ini ada. Sehingga apa kesimpulannya? Bahwa puasa ini memang benefitnya adalah untuk manusia itu sendiri. Rugi kalau tidak kita mendalami nuansa Ramadan, pendidikan Ramadan, pelajaran Ramadan, diklat Ramadan, pesantren Ramadan yang ada selama sebulan ini. Kalau kita tidak mampu menyelami, memaknai, menjalani, memahami, mengaplikasikan apa-apa yang diperintahkan Allah dalam puasa Ramadan ini, maka tidak mungkin kita akan meraih kelulusan derajat takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan orang-orang yang berpikirlah, orang-orang yang akan nanti punya bekal nanti di akhirat, yakni takwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwa inilah yang menjadi bekal kita untuk prasyarat, yakni kita menjadi orang, lo mau bahagia, lo mau tidak bahagia, mau ke surga, mau ke neraka, sudah diberikan alternatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memilih jalan kanan ke surga, mari jalani puasa dengan baik. Training ini menjadi riyadhah batin kita. Sesuai dengan namanya Ramadan, membakar seluruh yang ada dalam diri kita dibakar. Nafsu kita dibakar. Tidak makan dan minum. Tidak hanya itu, batin kita juga ditahan. Imsak, menahan. Yakni dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang melanggar dari perintah Allah, semuanya dijaga. Ada puasa orang awam, ada puasa orang yang arifin, ada puasa orang yang muttaqin. Ini ada tingkatannya. Tergantung kita mau memilih posisi yang mana. Posisi yang paling baik adalah posisi puasa arifin, yang dia bisa mempuasakan seluruh hatinya, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala,
tidak tergoda oleh bisikan dunia. Bukankah dunia inilah yang akan memplesetkan kita, memplesetkan keistiqomahan kita dari jalan Allah, dari jalan Ramadan. Ramadan mendidik kita dari pagi sampai petang untuk menahan lapar dan haus. Ramadan mengajarkan kita untuk mengisi malam-malamnya dengan ibadah lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan salat, siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan ampuni. Salah satunya syaratnya adalah iman wahtisaban, yakni dengan penuh dengan perhitungan, evaluasi diri terus menerus. Nah, ritual-ritual Ramadan ini menjaga kita, hati kita supaya tidak terpengaruh dengan dunia. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita penting di sini adalah memelihara, judul saya, memelihara keistiqomahan Ramadan. Memelihara keistiqomahan Ramadan agar tetap terjaga Ramadan semangatnya ini sampai nanti puncaknya akhir Ramadan, tidak hanya sampai di situ, yakni sampai nanti di 11 bulan yang akan datang. Apa istiqomah yang harus kita pelihara? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman itu apakah cukup mengatakan aku beriman kepada Allah? Kemudian dia harus istiqomah. Istiqomahnya apa? Istiqomah menjalankan, meramadankan hati kita sepanjang hayat. Kalau Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana berempati terhadap sesama, maka setelah 11 bulan yang akan datang, ruh itu kita terus terpanggil. Oh, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau ada tetangga-tetangga kita yang miskin kelaparan, semangat Ramadan itu harus muncul. Kita harus bantu mereka. Saudara-saudara sekalian, inilah maknanya, makna implikasi dari takwa, yakni bagaimana meramadankan hati di sepanjang hayat kita. Begitupun juga ritual. Ritual ini harus terus bangkit dalam kehidupan kita. Ritual ini, yakni ritual ibadah malam, baca Quran, dan ritual sholat berjamaah misalnya, harus terus dipelihara dan terpatri dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa benefitnya bagi orang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat diutus Allah supaya dikuatkan hatinya. Dari apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Dari ketakutan, dari kegundahan, dari kegelisahan, dari gegana, gelisah karena merana. Inilah yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Galau, sering putus asa. Itu penyakit-penyakit orang modern sekarang ini yang bergelimang dengan dunia digital, dengan dunia individualistik. Dia akan mudah untuk merasa dirinya shock ketika dia mendapatkan tekanan dan stres. Maka orang yang punya semangat Ramadan, dia tidak akan khawatir dan takut. Karena apa? Karena dia istiqamah. Istiqamah artinya dia memelihara niatnya, dia memaknai makna syahadatnya, dia terus membaca Quran, dia terus meningkatkan amaliyahnya dari hari ke hari, dawam, minimal continue, habul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai Allah, adwamuha wa in qalla, yakni continue, walaupun sedikit. Ini banyak orang banyak beramal tapi tidak continue. Jadi istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi qaramah. Nah, jadi orang istiqamah itu lebih mulia daripada karamah. Ada 8 yang bisa menggeserkan istiqamah kita ini. Yang pertama dari surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum. Siapa yang bisa menggeserkan nilai istiqamah itu? Ayahmu. Abah bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa abna'ukum, anak-anakmu. Wa ashi wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu. Wa azwajukum, istri-istri kamu. Wa ashiratukum, saudara-saudara kamu. Wa amwalun iktaraftumuha, yakni harta. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan, berdagang. Itu jangan lupa para pedagang yang punya usaha bisnis dan lain sebagainya bisa melarikan kita dari istiqamah. Apalagi wa masakinu tardawnaha, yakni tempat tinggal yang mewah.
ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih. Jika ini lebih dicintai daripada Allah, 8 ini lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Apa kata Allah? Ancaman Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggu saja perhitunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di ending saya tausiah ini, saya ingin mengingatkan bahwa Ramadan ini adalah mencoba melatih jiwa kita agar kita membangun relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan manusia. Untuk itu nanti pada saatnya kita akan menangis ditinggalkan oleh Ramadan. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis sama'u wal ardu musibah li ummati sayyidina. Yang mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada ending Ramadan ini kita akan langit bumi menangis. Kenapa menangis? Karena dialah musibah yang terbesar yang terjadi. Kenapa? Rasulullah SAW mengindikasikan bahwa musibah itu langit bumi menangis itu kenapa? Dhahabu Ramadan, karena telah berperginya Ramadan itu sendiri. Maka ini menandakan bahwa Ramadan memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari, dalam mengolah hati dan menjadikan hati kita selalu peka, memiliki sensitivitas dengan Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan meramadankan hati walaupun Ramadan akan segera pergi. Tapi percayalah bahwa Ramadan akan selalu membara dalam hati, ritualnya, semangatnya, semangat jamaahnya, semangat untuk bersedekahnya, semangat untuk membaca Qur'annya, semangat untuk memahami tentang Al-Quranul Karim, mengamalkan ajaran Islam, akan selalu bangkit dalam jiwa orang-orang yang muttaqin. Demikian Hasan yang bisa ulun sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materinya tadi terkait dengan menjaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan ini sampai akhir bulan Ramadan nanti. Mungkin bagi para santri digital kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya silahkan bisa melalui fitur chat yang ada di Zoom ya, atau bisa juga melalui audio dan video yang langsung diaktifkan melalui aplikasi Zoom ini. Silahkan yang ingin bertanya ya. Mungkin sebelum para santri yang bertanya, Ustadz mungkin ulun yang bertanya. Sebentar Ustadz ya. Ini bagaimana masalah seperti ini Ustadz. Kadang ada kita itu masa kubur ya, masa-masa di awal-awal Ramadan kita semangat sekali berpuasa. Akan tetapi di pertengahan sampai di akhir Ramadan ada hal-hal yang menunjukkan saya seperti masa Ramadan atau kadang respon yang ada di pusat perbelanjaan dan itu menyebabkan kita kadang lalai dari ibadah, malah lebih sering ke jalan-jalannya. Itu bagaimana cara mengantisipasi iman kita yang sudah terkembang itu terjadi dan melalui akan juga ya. Bagaimana itu yang dari iman itu terbaik. Turunnya itu bisa beberapa faktor. Faktornya bisa faktor keluarga, faktor teman, faktor tontonan, faktor kawan membawa, faktor macan membawa. Iya kan gitu ya. Jadi lemahnya kita itu kena nanti dilihat pada indikasi lemah imannya itu pada malas. Gitu. Jadi kalau pada saat malas itu berarti iman kita udah down. Maka untuk menaikkan itu harus dipaksa. Bagaimana memaksanya? Aku nggak bisa. Maaf. Bahasa Nabi itu
Fa inni shaim. Wah, gitu lah. Aku puasa. Kalau aku ke mall banyak pandangan, bisa batal puasaku gitu kan. Nah, jadi tergantung istiqomah kita. Kalau dia mau menjaga puasanya, mungkin kalau sekali bisa lah ya. Tapi kalau bisa, uh, memang kebiasaan manusia itu pada permulaannya semangat, lalu nanti turun. Nah, menjaga awal sampai akhir itu yang istiqomah itu. Maka orang itu pilihan-pilihan. Makanya awal Ramadan itu penyisihan, ya kan? Sian, diseleksi, nanti babak semifinal, 10 kedua, 10 terakhir itu final. Nah itu baru kelihatan ada 1, 2, 3 orang yang menang. Nah itulah mungkin mudah-mudahan kita gitu ya, yang bisa merawat tarawehnya, merawat Qur'annya, merawat ya segala yang dilatih di dalam Ramadan. Saya kira itu. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan ini mungkin bisa menjawab ya daripada keresahan-keresahan kita, karena memang fenomena di masyarakat biasanya seperti itu Ustaz. Di awal-awal Ramadan itu meriahnya luar biasa, akan tetapi di akhir-akhir Ramadan mulai turun itu, mulai luntur semangat imannya apa segala macam, semangat untuk beribadahnya. Mungkin sepertinya itu saja mungkin Ustaz yang ingin bertanya ya. Sepertinya tidak ada lagi. Mengingat juga waktu kita sedikit terbatas ya Ustaz. Ya, mungkin nanti bagi para santri yang ingin bertanya bisa saja melalui chat WhatsApp aja Ustaz ya. Nanti di lain kesempatan insya Allah kita akan melanjutkan. Dan sebelum kita menutup sesi kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa penutup ya, agar menambah keberkahan dan mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Kepada Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ampuni segala dosa kami. Berkahi kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ampuni segala tetes dosa yang pernah kami lakukan, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Bangunkan kuburnya dari taman surgamu. Bangunkan kuburnya dari taman surgamu. Ya Allah, ya Rahman, masukkan kami bersama ibu bapa kami, bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga ya Allah. Jadikan kami semua santri pesantren digital yang menonton ini ya Allah menjadi hamba-hambamu yang muttaqin, hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang jauh dari mengerjakan laranganmu tapi dekat dengan perintahmu ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya Karim, dengan dibacakannya doa dari Ustadz tadi, maka menutup sesi kita pada siang kali ini. Mungkin sebelum menutup, Ulun izinkan Ulun untuk meresum daripada materi yang sudah disampaikan Ustadz, bahwasanya Ramadan adalah bulan untuk mendidik kita agar bisa mengendalikan diri di siang hari dan tetap taat dalam ibadah di malam hari, dan memperbanyak daripada ibadah-ibadah sunnah misalnya seperti tarawih, witir, dan lain sebagainya. Kemudian juga implikasi dari takwa itu harus dipelihara terus-menerus, bahkan sampai 11 bulan di luar Ramadan ya Ustadz ya. Kemudian orang yang mempunyai semangat Ramadan itu insya Allah akan senantiasa istiqamah. Bahkan di luar Ramadan pun dia akan senantiasa istiqamah untuk menjaga ibadahnya. Dan Ramadan juga membantu membangun relasi kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa kita hari ini ya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menemani nuansa Ramadan para santri digital sekalian yang ada di rumah. Tetap hashtag di rumah aja selama PSBB, jaga kesehatan, dan tetap menjaga diri dan keluarga agar tidak terserang daripada wabah penyakit ya Ustaz ya. Kemudian kami juga ingin mengingatkan bahwasanya Red Quran Challenge masih dilaksanakan. Maka kepada para santri bisa selalu istiqomah untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan oleh panitia di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Dan terakhir kami membuka donasi ya untuk paket Ramadan Berkah atas nama Aksi Cepat Tanggap dengan nomor rekening BNI Syariah 8660-2910-2004-0166. Sekali lagi 8660-2910-2004-0166.
Itu saja ya mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakallah khairan Ustadz Muhari yang telah menemani kita pada kali ini. Semoga kita bisa selalu senantiasa istiqomah di bulan Ramadan ini sampai nanti akhir bulan Ramadan. Kami dari panitia pesantren digital mohon undur diri dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, misalnya seperti kesalahan teknis atau misalnya salah-salah kata atau perbuatan dari kami. Bahwasanya segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala keburukan datangnya dari kami pribadi. Maka dengan diakhirinya sesi kali ini kami undur diri. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haqqi fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.